Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita telah memasuki tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah atau tanggal 24 Mei 2020. Kami, Mas Aldrian dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon kami dimaafkan lahir dan batin. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi semua saudara-saudaraku yang sedang merayakannya, atau teman-temanku dan para sahabatku dan para tetanggaku yang sedang merayakannya, dan seluruh umat Islam sedunia yang berbahagia di pagi hari yang fitri ini. Berikutnya adalah apabila kita ingin merayakan sholat Idul Fitri, memang tak bisa dipungkiri keadaan sekarang adalah keadaan yang ibaratnya masih dalam suasana pandemi bahaya virus COVID-19. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hati ini merasakan bahwa kami rindu sekali sholat berjamaah. Selain kami sudah tidak lama sholat berjamaah di masjid-masjid atau musola, kami juga sudah lama tidak sholat berjamaah di sholat Jumat di masjid-masjid dimanapun kami berada ketika kami mentaati aturan-aturan ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tetapi pada saat ini Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, silakan pilihan di tangan kita. Yang mau merayakan sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Fitri silakan, yang tidak apa-apa. Asal yang utama adalah dengan prosedur ketat menjaga kebaikan dan kesehatan diri kita. Misalnya, sebelum berangkat kita memakai masker buat muka kita. Kedua, akan lebih baik kita memakai sarung tangan. Ketiga, semprot badan kita dan kaki kita dengan disinfektan. Seandainya kita sholat, insya Allah kalau kita niat baik, Allah akan melindungi kita. Karena sudah banyak beberapa kejadian di beberapa daerah yang lain, ada yang tidak terpapar COVID-19 hanya gara-gara sholat berjamaah. Dan itu pun tidak terjadi di masjid juga. Di beberapa gereja pada kenyataannya juga banyak pendeta-pendeta jamaahnya juga sakit. Kenapa kita yang di umat Islam garang, sementara mereka di gereja-gereja atau jamaahnya tidak, atau mereka tetap menjalankan itu. Nah, tapi kembali kepada kita, prosedur ketat harus dijalankan. Begitu juga kita pulang, jangan lupa cuci tangan sebelum masuk rumah. Jangan lupa kita semprot lagi disinfektan seluruh badan kita. Jangan lupa kita tetap minum vitamin C dan vitamin E. Khusus umat Islam tetap meminum madu dan makan kurma 3 butir. Dan jangan lupa kita tetap baca doa zikir pagi dan petang. Bagaimana bacaan zikir pagi dan petang itu? Karena zikir dan doa adalah senjata umat kita, utama umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Bacaan zikir pagi petang tersebut adalah Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, saya dan anak saya Azam selama ini kurang lebih 3 bulan kami berdoa di rumah. Tapi kami mengamalkan doa, tetap ibadah berjamaah, tetap membaca zikir pagi petang, dan tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Begitu juga kami meminum vitamin C, vitamin E. Begitu juga kami meminum jus jambu. Begitu juga kami rajin menjemur diri kita di pagi hari supaya mendapatkan cahaya ultraviolet pagi. Karena Allah menciptakan matahari dengan banyak manfaat. Salah satunya adalah cahaya ultraviolet pagi. Dan yang paling utama, kita menjaga niat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, harian kita niat karena Allah taala. Begitu juga kepada seluruh umat manusia, sesama manusia. Yang kemudian biasa menjadi tradisi umat Islam seluruhnya adalah saling bersilaturahmi kepada tetangga, karena tetangga adalah keluarga saudara kita terdekat. Kedua, kepada keluarga kita, juga kepada teman-teman atau sahabat kita. Nah, siapapun yang hendak berkunjung, tanya dulu kepada orang yang akan kita datangi, apakah mereka bersedia kita dikunjungi kita atau tidak. Begitu sebaiknya ketika kita siap menerima kunjungan, siapapun yang ingin mengunjungi kita, silakan bertanya pada diri kita. Kalau saya pribadi, karena saya sudah menerima beberapa undangan dari beberapa teman, di antaranya adalah
ustadz-ustadz teman-teman saya yang terbaik, yang baik, saya insya Allah akan memenuhi undangan mereka. Saya akan datang, tapi saya dan dia akan tetap menjaga prosedur ketat COVID-19. Yang sederhana itu yang tadi yang saya ulang. Jangan lupa, misalnya kita tadi saya ulangi sekali lagi yang sederhana aja, cuci tangan, sarung tangan, disinfektan, baca doa. Selebihnya adalah tambahan-tambahan teman-teman. Dan kita harus meyakini kita bisa melawan COVID-19, dan alhamdulillah saya sudah dicek darahnya, saya sudah dicek paru-paru saya, ronsen paru-paru saya di Rumah Sakit Umum Budi Asih melalui poli THT. Kebetulan saya juga pasien sinusitis. Alhamdulillah dokternya berbaik hati. Saya dikasih rujukan untuk sekalian tes darah COVID-19 dan ronsen paru-paru COVID-19 karena saya ada sesak napas sebelah kiri. Ternyata sinusitis saya yang di atas. Ya, paru-paru saya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah temperatur saya baik selama ini. Alhamdulillah saya sehat, dan ternyata alhamdulillah hasil dari tes darah tersebut dan hasil ronsen paru-paru saya tersebut, alhamdulillah saya sehat. Demikian saya hanya bisa membagi pengalaman saya kepada teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Jangan lupa selalu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap zikir pagi dan petang khusus umat Islam, dan perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Dan jangan lupa tetap bersedekah. Sesulit apapun kita tetap bersedekah. Sekecil apapun sedekah kita, yang penting kita ikhlas. Karena sedekah ada di dalam hadis yang sahih bahwa sedekah itu mencegah dari bencana. Bencana itu macam-macam, bencana penyakit, bencana dari kezaliman orang, dan itu adalah hadisnya sahih. Saya sebentar lagi akan berangkat dengan anak saya sholat di masjid terdekat di daerah kami. Kebetulan daerah kami akan mengadakan sholat Idul Fitri, dan seperti saya ulangi lagi, tetap kita pergunakan bagi yang hendak sholat, berangkat sholat dan pulang sholat, tetap gunakan prosedur ketat menghadapi COVID-19. Jangan lupa teman-teman, keluarga saya, semua yang baik hati, semua yang berbahagia, tekan tombol subscribe di TV channel YouTube Mas Aldrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.